Jangan matikan radio itu. Malam itu, hujan turun deras di desa Cibungur. Aldi baru saja pulang dari kota setelah 2 tahun bekerja di Jakarta. Rumah peninggalan kakeknya tampak sepi, dindingnya lembab, dan atapnya bocor di beberapa tempat. Ia datang hanya untuk satu tujuan, membersihkan rumah lama itu sebelum dijual. Begitu masuk ke dalam, bau apak langsung menyergap. Di ruang tengah masih ada satu benda yang menarik perhatian. Sebuah radio tua berwarna coklat kusam berdiri di atas meja kayu yang sudah retak. Radio itu tampak tak terawat. Tapi anehnya, lampu indikatornya masih menyala redup, seperti baru saja digunakan. Aldi mendekat, tangannya gemetar. Saat memutar tombolnya, radio itu langsung menyala, menyiarkan siaran musik lawas yang terdengar samar. Suara penyiar terdengar dengan gangguan statis. Selamat malam untuk kalian yang masih mendengarkan. Jangan pergi keluar rumah. Aldi tertegun. Siaran itu tidak berasal dari stasiun manapun. Gelombang yang diputar menunjukkan frekuensi kosong. Ia menatap radio itu lama, lalu mematikannya. Tapi baru 5 menit kemudian, suara itu menyala lagi dengan sendirinya. Kau kembali ya, Di. Suaranya berat, pelan, dan sangat mirip suara kakeknya yang sudah meninggal 3 tahun lalu. Aldi langsung membeku. Ia menatap radio itu sambil mundur pelan. Lampunya berkedip. Suara gesekan dari dalam speaker seperti napas seseorang yang berat lalu terdengar lagi. Jangan matikan radio itu, Di. Aku belum selesai bicara. Aldi menelan ludah, mencoba tenang. Ia pikir mungkin itu hanya efek dari arus listrik atau mainan usang yang korslet. Tapi ketika ia mendekat, radio itu menyebut namanya lagi, bahkan lebih jelas. Aldi, lihat keluar jendela. Dia mendekati jendela pelan. Di balik tirai lusuh, terlihat sebuah bayangan berdiri di bawah hujan. Tubuhnya kurus, mengenakan sarung dan peci. Penampilan yang persis seperti kakeknya. Tapi wajahnya tak tampak jelas. Saat kilat menyambar, Aldi sadar bayangan itu tidak punya mata. Dia mundur panik, menabrak kursi. Lalu radio itu berdesis keras. Jangan matikan aku, Di. Kalau tidak, dia akan masuk. Aldi spontan mencabut kabel listrik radio itu. Tapi suara itu masih terdengar tanpa daya, tanpa kabel, tanpa logika. Dari speaker yang mati terdengar ketukan pelan, seperti seseorang sedang mengetuk dari dalam. Tok, tok, tok. Lalu disusul bisikan lirih. Aku di sini. Dibukalah pintunya. Dari arah dapur terdengar suara pintu terbuka pelan. Angin dingin berhembus, membawa aroma tanah basah bercampur bau dupa yang terbakar setengah. Aldi menatap ke arah suara itu dengan tubuh gemetar. Di sana, di ambang pintu dapur, berdiri sosok kakeknya dengan wajah membusuk, mata kosong, dan suara yang bergetar keluar dari radio yang kini menyala lagi. Kau lupa janji, Di. Kau janji tak akan menjual rumah ini.
Aldi menjerit, mundur hingga menabrak dinding. Radio itu kini menyala, semakin terang, mengeluarkan siaran yang terdengar seperti doa terbalik. Sosok kakeknya perlahan melangkah maju, meninggalkan jejak lumpur dan darah di lantai. Kembalikan semuanya. Radio itu mulai meleleh. Suaranya berubah seperti tangisan. Aldi berlari keluar rumah, tapi di halaman ia terhenti. Di luar rumah pun suara siaran itu masih terdengar dari seluruh arah, seolah udara itu sendiri sedang berbicara. Jangan matikan radio itu, jangan pernah. Dan malam itu warga sekitar melihat rumah tua itu menyala dari dalam, seperti terbakar cahaya aneh. Ketika mereka datang pagi harinya, rumah itu kosong. Yang tersisa hanya radio tua itu di tengah ruangan masih menyala, memutar lagu lama. Dan dari speakernya terdengar bisikan lembut, sekarang giliranmu yang mendengar.